Oke, kali ini gua ada mouse baru yang baru gua beli seharga 230.000 yaitu dari Logitech G102. Yang mana gua beli mouse ini karena mouse gua yang lama dari Fantech itu double click dan sangat mengganggu produktivitas gua ketika dipakai untuk desain atau apapun, karena kalau mouse sudah double click itu sangat-sangat mengganggu. Ditambah lagi selain double click dia juga ghost click. Kalian tahu lah ghost click itu maksudnya kayak kita nggak nyentuh area lain, tapi gara-gara mouse itu kita nyentuh area lain. Dan sini kita unboxing saja bagaimana isi dari mouse Logitech ini. Sebenarnya gue bimbang antara serat Logitech G102 dan G203. Pas gue baca-baca ternyata sama aja ya. Cuman kalau yang G203 itu dia bahannya aja yang lebih premium, tapi kalau spesifikasinya sama aja. Di sini di dalam paketnya biasa kalian akan dapat buku-buku, tapi kayak apa, kesan pertama gue dengan isi boxnya itu kayak simple banget, beda sama isi boxnya Fantech. Tapi di sini kita dapat stiker dari Logitech. Dan ini nanti gue akan kasih contoh boxnya Fantech. Ntar gue ambilin boxnya Fantech. Kalau di Fantech itu desainnya lebih ini apa? Lebih premium aja gitu kerasanya. Lebih keren lah cara packingnya daripada si Logitech. Si Logitech ini. Oke, ini adalah si box dari Fantech. Ada Crypto VX7 yang tapi mouse-nya udah double click, nggak gua pakai, belum gua servis. Dan di dalam boxnya bisa kalian lihat, jadi setelah cover terus dikasih box innernya itu loh. Nah, pas waktu cara bukanya tuh kayak gitu. Nah, jadi kayak lemari gitu, jadi lebih lebih apa, lebih keren aja gitu kesannya. Dan tebel juga itu kardusnya kan. Ada beda dengan si Logitech yang lebih simple, padahal harganya itu dua kali lipat ini. Si Fantech ini sekitar 100.000. Nah, si Logitech ini 230.000, tapi perbedaan boxnya itu beda. Tapi untuk spesifikasi sama aja sih, ada 8.000 dpi, 6 makro, terus beratnya mungkin nggak jauh beda juga. Si Fantech 84 gram, tapi kalau yang si Logitech itu 78 atau berapa, nggak selisih jauh lah. Untuk spesifikasinya ya sama aja, sama-sama mouse buat gaming, jadi ada 6 tombol. Nah, kesan pertama gua pas waktu pegang si mouse ini tuh kecil banget di tangan anjing. Beda sama si Fantech. Bentar gua ambilin si Fantechnya ini. Nah, si Fantech ini dia tuh, nah bisa kalian lihat lebih besar gitu. Jadi pas waktu digenggam sama tangan itu bisa bisa apa, bisa pas aja gitulah. Kalau si Logitech ini dia lebih kecil aja gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, kecil juga nggak masalah sebenarnya. Jadi bisa lebih genggam penuh aja gitu. Untuk bobot ya mungkin lebih berat si Fantech ya. Cuman kalau untuk ini, kualitas bahannya yang gua rasa itu lebih solid yang punyanya Logitech. Ya namanya juga ada harga ada kualitas ya kan. Kalau untuk bahannya lebih solid si Logitech. Nah, yang di sini kabelnya itu beda. Kalau si Fantech pakai nylon braided cable, itu ya istilahnya ya. Kalau si Logitech dia pakai kabel aja biasa gitu. Jadi bugil gitu kabelnya. Tapi nggak masalah. Yang penting mouse-nya ini awet aja gitu buat desain. Soalnya yang Fantech itu 1 tahun udah double click. Kalau si Logitech ini nggak tahu, tapi ya harusnya lebih lama ya daripada Fantech. Soalnya kan ya masa merek segede Logitech memberi barang yang dia tidak awet kan ya. Dan ini adalah tampilan ketika dicolokkan ke komputer. Bisa kalian lihat lampunya, ya ada huruf G gitu ya. Dan nah, kembali lagi gua harus adaptasi dengan dimensi yang baru yang lebih kecil daripada Fantech sebelumnya. Untuk tombol-tombolnya ini tidak seberisik yang Fantech. Kalau tombol-tombolnya untuk kelicinannya ini kayaknya lebih licin daripada si Fantech.
Nah, ini lebih licin daripada mouse gua yang sebelumnya. Oke, sekarang kita akan masuk tentang penginstalan aplikasi buat mouse Logitech. Caranya kalian bisa langsung aja ke Chrome atau browser yang kalian miliki, terus kalian ketik Logitech G Hub. Nah, kalian masuk yang paling atas, terus kalian unduh. Kalau kalian pakai Windows ya klik yang Windows, kalau kalian pakai Mac ya klik yang Mac. Tapi di sini udah gua install, terus kita akan masuk ke aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi mouse untuk Logitech. Jadi ini tidak hanya ini ya, tidak hanya untuk khusus satu mouse gitu aja. Jadi meskipun kalian punya mouse pokok dia tuh mouse Logitech, kalian bisa integrasikan dengan software dari Logitech G Hub ini. Untuk tampilan aplikasinya seperti ini, bisa kalian ubah seperti ini, tapi gua kayaknya lebih suka yang kayak gini. Nah, ini ada pilihan mouse gua yaitu G102 Lexing. Kalau ini tentang konektornya pakai USB, terus ini, nah ini gua akan jelasin ini fungsinya apa. Fungsinya ini adalah kalau kalian nyalakan sini nih, kalau kalian nyalakan klik gitu ya, kalau kalian klik on kayak gini, nah maka mouse kalian ini ketika kalian ubah, kalian pindah, bukan ubah ya, kalian pindah ke ini ke komputer lain, itu settingannya akan sama. Jadi settingan dari yang ada di dalam ini, di dalam software ini akan tertanam di chip yang ada di mouse. Habis itu ketika kalian ubah kalian pindah device, minta itu laptop atau komputer lain, dia tidak perlu setting lagi karena settingan defaultnya ini dari Logitech G Hub ini cuma 800 dpi. Tapi gua ubah sampai ke 1300 karena menurut gua yang ini yang nyaman itu menurut gua di 1300. Ini ya tampilan aplikasinya, kalian bisa klik. Terus ini untuk mengubah DPI-nya. Nah, ini kalian bisa pelajari sendiri. Terus di sini tentang ini apa? Warna-warnanya, ada preset, ada freestyle, ada animation. Terus juga di sini kayaknya dia mikro. Ini untuk mikro, jadi bisa kalian ubah. Misal ini buat double click. Biasanya kan ini ya anak-anak yang main PB point blank gitu kan. Jadi ketika kalian klik ini terus bisa nembak lurus gitu tanpa recoil. Nah, ini bisa kalian ubah sendiri-sendiri. Pokok ini adalah tampilan dari aplikasi miliknya Logitech. Cara untuk menggunakan fitur ini adalah kalian harus on kan dulu. Kalau gua on ini nih udah berubah ini berubah ini DPI-nya. Habis itu kalian ubah-ubah setting lagi, setting slot 1. Nah, ini kalau ubah setting pokok kalian pelajari sendiri lah, baru kalian bisa pindah ke device lain. Oke, itu aja tentang unboxing dari mouse Logitech G102 102. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang mau mencari referensi tentang mouse. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye bye.